Segala puji bagi Allah yang menjadikan puasa sebagai perisai dari neraka, wa tariqan ilal jannah wan najati minan nar, dan menjadikan puasa sebagai jalan menuju surga dan keselamatan pula dari neraka. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa naskuruhu wa natubu ilaih wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah yang maha suci dan mensyukuri semua nikmat darinya dan bertobat kepadanya dan memohon ampun hanya kepadanya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan sekaligus utusannya. Tasliman kasiro, kita berharap semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada beliau wa sahbihi wa ala alihi ajmain, dan pada sahabat dan keluarga beliau semuanya. Amma ba'du, fa ya ibadallah, wahai hamba Allah yang beriman, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena orang-orang yang bertakwa itulah orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang yang beragama Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang penuh berkah akan segera tiba, bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu semua setan-setan yang celaka, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang menjadi musim panen raya pahala bagi orang-orang yang percaya dan bertakwa. Maka bagaimana seharusnya kita menyambut bulan yang mulia ini? Apakah kita menyambutnya dengan tidak peduli seperti menyambut bulan-bulan biasa, ataukah kita menyambutnya dengan kerinduan yang mendalam dan persiapan yang matang? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, seorang muslim harus menjemput Ramadan dengan penuh kerinduan. Dan ini dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, generasi terbaik umat ini, di mana mereka memiliki kerinduan yang sangat mendalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah. Beliau berkata, kanus salaf yad'una Allah sita ashurin ayyuballighuhum Ramadan summa yad'unahu sittata ashurin ayyataqabbala minhum. Mereka para salaf dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan lagi agar Allah menerima amal yang sudah mereka kerjakan selama di bulan Ramadan. Subhanallah, mereka merindukan Ramadan sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu datang, dan mereka berdoa bersungguh-sungguh agar diberi umur panjang hingga bertemu dengan Ramadan. Dan setelah Ramadan pun berlalu, mereka berdoa selama 6 bulan agar amal mereka waktu Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keadaan kita? Apakah kita termasuk orang yang merindukan Ramadan seperti mereka, ataukah kita adalah orang yang tidak peduli Ramadan datang atau tidak, atau bahkan kita adalah orang yang tidak senang, mengeluh, bahkan sebel ketika Ramadan tiba karena kebiasaan yang biasa kita kerjakan terhalangi karena berpuasa? Jamaah Jumat yang berbahagia, mengapa kita harus merindukan Ramadan? Yang pertama, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang beriman manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan membeda Al-Furqan antara yang baik dan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kita harus senang dengan Ramadan yang datang, karena Ramadan adalah bulan pengampunan, di mana Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, karena Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka,
di mana Nabi SAW bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba dari neraka setiap malam pada bulan Ramadan. Maka rinduilah Ramadan seperti orang yang merindukan air ketika dalam kondisi kehausan. Rindukanlah atas Ramadan yang akan datang ini sebagaimana orang yang tersesat rindu jalan pulang. Maka rinduilah Ramadan yang akan datang ini sebagaimana orang yang berdosa rindu akan ampunan Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, menjemput Ramadan perlu persiapan. Maka kerinduan saja ternyata belum cukup, maka kita juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Lalu bagaimana cara mempersiapkan diri? Yang pertama, bertaubat dari dosa-dosa. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah supaya kamu beruntung. Maka seorang yang merindukan Ramadan, yang menginginkan Ramadannya sukses, maka dia harus membersihkan hatinya dari dosa-dosa. Dia tinggalkan kemaksiatan sejak hari ini. Dia mohon ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai Ramadan datang hatinya kotor, jiwanya penuh dosa, sehingga Ramadan datang malah justru terasa menjadi beban. Kemudian yang kedua, seyogyanya seorang muslim mempelajari fikih tentang puasa, di mana di dalamnya ada hukum-hukum puasa, ada rukun syarat dan pembatalnya, dan semua harus dipelajari dengan adab berbuka, tentang adab berbuka, sahur, bahkan kemudian juga harus dipelajari tentang zakat fitrah dan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita puasa tapi tidak tahu hukum-hukumnya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Sebagaimana orang yang berjalan di jalan raya tidak tahu, rambu-rambu, akhirnya dia melanggar peraturan. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian persiapan yang ketiga adalah mempersiapkan harta untuk sedekah. Karena Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan, seperti hari-hari biasa, bahkan di Ramadan itu lebih dermawan lagi. Ibnu Abbas rahimahullah berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahasa Nabi SAW itu di hari-hari biasa itu sudah manusia paling dermawan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maka seorang muslim mempersiapkan harta untuk disedekahkan, menyisihkan sebagian rezeki untuk fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, termasuk untuk takjil bersama di masjid-masjid di dekat rumah kita. Kemudian yang keempat, seyogyanya seorang muslim dalam menyambut Ramadan agar Ramadannya penuh berkah dalam memperbaiki hubungan dengan sesama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, atau meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Kita lunasi semua hutang-hutang yang ada, kita sambung lagi silaturahmi yang terputus. Jangan sampai kita masuki Ramadan dengan hati yang penuh dengki, dendam, jiwa-jiwa yang penuh kebencian, dan hutang yang belum dilunasi, bahkan dikejar-kejar untuk bayar hutang. Naudzubillah. Maka orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa berpuasa dengan tenang, karena hari-harinya diisi dengan hal-hal yang membuatnya galau, gundah gulana, dan bahkan mungkin pusing sampai stres. Wa'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, seorang muslim harus menjemput Ramadan dengan takwa. Karena takwa adalah tujuan utama dari puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ketika kita perhatikan ayat ini, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Dan takwa ini adalah menjaga diri dari murka Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka takwa adalah takut kepada Allah sehingga kita tidak berani berbuat maksiat. Maka orang yang bertakwa pasti puasa, tidak berani tidak puasa. Dan takwa adalah bentuk cinta kita kepada Allah sehingga kita akan berlomba-lomba dalam ketaatan. Oh, tetanggaku habis baca Quran dapat 1 juz, maka saya akan kejar dia. Itu orang bertakwa. Tapi kalau orang nggak takwa, oh tetanggaku puasa wis ben aku ngerokok arep tuku es teh. Nah, inilah orang nggak bertakwa. Maka menjemput Ramadan dengan takwa itu merupakan satu kewajiban yang harus kita usahakan, dan meniatkan untuk meningkatkan takwa di bulan Ramadan itu adalah satu tekad yang harus kita laksanakan, sehingga harapannya benar-benar di bulan Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang keempat, peringatan keras bagi yang menyanyiakan Ramadan. Nabi SAW pernah naik ke mimbar dan Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Begitu turun dari mimbar ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar jenengan
mengatakan sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Ada apa? Kemudian beliau bersabda, Inna Jibril alaihi salam aradoli faqala bu'tan liman adraka Ramadan walam yukfar lahu faqultu amin. Sesungguhnya Jibril tadi menampakkan diri kepadaku dan dia berkata, celakalah orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni. Maka aku jawab amin. Subhanallah, Jibril alaihi salam mendoakan kelaknatan, kebinasaan bagi orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, dan Nabi SAW pun mengaminkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya betapa celakanya orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, betapa ruginya orang-orang yang melewatkan kesempatan emas ketika bertemu dengan Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, nasihat praktis untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, maka mulailah dari sekarang untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama di bulan Sya'ban ini, untuk melatih diri agar nanti pas Ramadan yang benar-benar datang kita benar-benar mampu. Jangan sampai kita Ramadan datang kita malah menaikkan bendera putih. Ibunda Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, mulailah membaca Al-Quran dari sekarang. Mulailah latih untuk senang memegang Al-Quran dan membuka isinya serta membaca isinya, karena ini hal yang harus dilatih. Karena kalau kita sudah enggan memegang Quran, sudah malas membukanya, sudah malas membacanya, di bulan-bulan ini nanti Ramadan ya tambah malas gitu. Makanya jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian yang ketiga, biasakanlah bangun sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud. Jangan menunggu Ramadan untuk memulai, karena kebiasaan baik harus dilatih. Kalaupun itu susah, maka paling buatan jenengan sebelum subuh mungkin 10-15 menit bisa bangun lebih dulu. Di situ jenengan bisa tahajud 2 rakaat tambah 1. Nanti kalau belum adzan tambah 2 lagi. Kalau belum adzan tambah 2 lagi. Dan biar jenengan tidak ketiduran, jenengan bisa ke masjid dulu sebelum adzan. Dan qanifidina azani Allah wa iyyakum, memang harus diusahakan dan harus dilatih. Kalau tidak dilatih, maka yang terjadi begitu ada tarawih yang cuman mungkin 15-20 menit, kita akan berat. Akhirnya nyari tarawih yang 5 menit, 7 menit selesai, yang ngebut gitu. Dan bahkan dalam kondisi ngebut seperti itu, jelas-jelas secara fikih itu tidak sah sholatnya. Makanya orang-orang yang sholat tarawih dalam kondisi benar-benar high speed dengan kecepatan tinggi, 5 menit, 7 menit selesai 23 rakaat, maka itu secara fikih madhab manapun batal itu sholatnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala perlu dilatih. Kemudian yang keempat, mulailah untuk mengurangi tontonan-tontonan yang kurang berfaedah seperti televisi, handphone, medsos, dan mulailah melatih diri menggunakan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti terbiasa. Karena kalau kemudian kita terbiasa melakukan yang ini tadi, nanti Ramadan niku nggih nyandake nggih tetap remote, tetap tontonan-tontonan niku. Bahkan ketika waktu-waktu mustajab sekalipun, habis sahur menjelang sholat subuh, itu nggih kita nonton TV gitu. Terus yang ditonton napa? Kaisar YKS jogetan. Nah, tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada faedahnya. Makanya padahal itu waktu mustajab, waktu di mana jenengan ketika berdoa, akan ada kebaikan-kebaikan rahmat Allah yang bisa Allah karuniakan ketika jenengan memintanya. Kemudian yang kelima, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka ajaklah keluarga untuk mempersiapkan diri bersama-sama, bisa didiskusikan nanti Ramadan mau kemana, direncanakan kegiatan-kegiatan ibadah nih, bukan piknik nih. Monggo bar tarawih ning kene kita kemana? Oh, Qiyamul Lail di masjid sana 1 juz. Terus habis itu engko pengajian di mana gitu. Maka ketika kita merencanakan seperti itu dengan keluarga, insya Allah masuk surga bareng-bareng. Tapi kalau kemudian bapaknya kemana, anaknya kemana, bapaknya ke masjid, anaknya nggak tahu hilang di mana, nah ini nanti susah gitu mengumpulkannya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah. Yang keenam, doa untuk dipertemukan dengan Ramadan itu sangat penting. Banyak riwayat yang bisa diucapkan atau diikuti. Yang pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kemudian ada juga riwayat yang lain, Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wa qiyam
waj'alna fihi minal maqbulina wal maghfuri lahum. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, tolonglah kami untuk berpuasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail di dalamnya, dan jadikanlah kami di dalamnya menjadi orang-orang yang nanti diterima dan diampuni dosa-dosa kami, diterima amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah kesempatan emas yang hanya datang setahun sekali. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Maka berapa banyak orang yang kemarin berhari raya bersama kita, tapi hari ini mereka sudah tidak ada. Maka berapa banyak orang yang berharap bisa berpuasa Ramadan, tapi hari ini dia sedang dalam kondisi sakit, berada di rumah sakit, atau mungkin di rumah yang nantinya tidak bisa berpuasa. Maka kita yang masih diberi kesempatan untuk menyambut Ramadan wajib bersyukur, wajib memanfaatkannya sebaik-baiknya. Maka marilah kita jemput Ramadan dengan penuh kerinduan dan ketakwaan. Kita persiapkan diri dari sekarang, jangan menyia-nyiakan kesempatan emas yang akan datang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan ibadah kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari api neraka yang menyala-nyala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ihwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wastamsiku minal islam bil urwatil wusqa. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin meringkas bahwasanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, bahkan jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus usahakan, kita harus latih sejak saat ini. Jangan sampai kemudian kita tidak mempersiapkan diri sehingga nanti Ramadan datang kita pun seperti bulan-bulan yang biasa. Maka agar kemudian sempurna apa yang kemudian kita harapkan, kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa yang insya Allah di dalamnya adalah doa untuk minta dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardo Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil as-sirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wahmi hauzatad-din ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyamihi wa qiyamihi waj'alna fihi minal maqbulinal maghfuri lahum waj'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih mulata umurina
waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud biṭagwaha idh inba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام